Terima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini menyembah dan mengucap syukur untuk segala yang telah kami terima, untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu. Dan hari ini kami mau mendengar firman. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diajar, dan biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami, sehingga setiap firman dapat kami tangkap menjadi rema, menjadi daging dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Ada sukacita? Salam kanan kiri dong, katakan kaummu luar biasa. Firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Kita baca dulu di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Betul ya? Ya, jalanku itu bukan jalanmu. Lalu dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi. Rancangan kita dan rancangan Tuhan itu bedanya itu 180 derajat. Seperti tingginya langit dari bumi, kan tinggi banget. Kita nggak pernah bisa mencapai langit, betul? Setelah kita lihat awan-awan di langit, setelah kita naik pesawat, kita di atasnya awan-awan tetap aja ada langit ya toh. Kita nggak bisa menyentuh langit. Jadi rancangan Tuhan itu setinggi itu. Nah, saudara, kita sering mendengar firman Tuhan berkata bahwa kita mau menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, betul? Nah, saudara, Tuhan itu kan rancangannya luar biasa sempurna. Cuma seringkali kita tidak tahu rancangannya. Makanya kenapa kita itu di dalam Tuhan itu modal iman. Iman itu adalah kita nggak ngerti, kita nggak lihat, tapi kita belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Nah, nanti saya akan menyampaikan tentang berkat Abraham dan Ishak dan Yakub. Saya sekali lagi rancangan Tuhan itu sempurna. Saya kemarin waktu pelayanan di Makassar mendengar kesaksian ada seorang anak Tuhan ya, seorang ibu. Saya melihat dia itu sama anaknya, cucunya itu diberkati Tuhan luar biasa. Saya baru mendengar kesaksian beliau kemarin. Ada beberapa orang yang cerita. Dia itu dulu umur 33 tahun, 30-an tahunnya, 30 tahun kalau nggak salah. Itu dia suaminya meninggal, jadi masih muda. Anaknya masih kecil 2 orang, anaknya umur 9 tahun dan umur 6 tahun. Masih kecil ditinggal suami tanpa meninggalkan sesuatu. Karena mereka bukan orang yang kaya dan sebagainya. Secara manusia pasti dia ada limbung ya. Masih muda, masih punya 2 anak, suaminya meninggal. Nah, sekali lagi rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Secara manusia kita mikirkan kenapa kok suaminya dipanggil. Seharusnya nggak perlu dipanggil, betul? Nah, ibu ini mulai belajar untuk mencari Tuhan, terus penyembahan, terus cari Tuhan. Hidupnya itu doa karena tidak ada yang bisa dia andalkan. Sampai akhirnya Tuhan mulai mengajar dia untuk mulai punya tanahnya itu dibangun rumah, kemudian dijual. Punya keuntungan dia mulai beli tanah dijual. Sampai akhirnya dia punya real estate sendiri sampai menjadi besar. Dari seorang ibu yang gak mengerti tentang pembangunan, tidak pernah mikir tentang membangun real estate. Dia tidak pernah punya ide, dia tidak pernah sekolah di bagian itu. Dia tidak pernah sekolah tentang keuangan dan sebagainya. Tetapi waktu dia mulai mengandalkan Tuhan, Tuhan itu menuntun dia selangkah demi selangkah. Amin. Untuk mempercayai Tuhan itu kan keputusan. Keputusan kita, waktu kita mempercayai Tuhan, disitulah waktunya Tuhan bekerja.
Tuhan itu ingin selalu memberkati kita itu enggak cuma diri kita pribadi, tapi keluarga. Keluarga itu sangat penting, makanya ada berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa sih itu berkat Abraham? Saudara, berkat Abraham itu apa? Nah, kemarin kemudian saya melihat anak-anaknya dia berhasil, anaknya punya usaha, ada ya usahanya nggak perlu saya sebutin, itu dia juga sukses luar biasa. Yang satunya juga lu sukses luar biasa, sampai anaknya kemarin kesaksian sambil nangis, mamaku kuat. Mamaku selalu cari Tuhan. Pada waktu papa nggak ada, kita nggak ngerti, kata kita masih kecil. Tapi kita melihat mamaku kuat, sehingga membuat anak-anaknya itu juga berhasil. Dia bisa sekolahkan anaknya ke luar negeri dan sebagainya, dalam keadaan dia sendiri. Dan lewat ibu ini, saudaranya banyak, 13 saudara. Saudara dia 13 bersaudara. Tapi lewat dia, saudara-saudara mulai meniru, mencontoh, meneladani bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga sampai kemudian Tuhan berkata kepada dia, aku ini suamimu. Makanya kalau memperkenalkan diri selalu dia mengatakan, aku istrinya Tuhan Yesus. Maksudnya gini, Tuhan menuntun hidupnya. Itu sebabnya dia tidak pernah menikah lagi. Dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun hidupnya. Saudara, ada berkat Ishak dan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bangsa Israel diberkati sampai hari ini? Bangsa Israel atau sekarang kita kenal bangsa orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menguasai bangsa. Sekalipun seluruh dunia ingin menghancurkan orang-orang Yahudi, menghancurkan bangsa Israel. Tetapi mereka sampai sekarang ada. Saudara, bangsa Palestina itu sudah enggak ada. Orang Palestina sudah dihabisin Tuhan. Orang-orang Amalek sudah dihabisin Tuhan. Makanya kalau di Kanaan dikatakan ada orang bangsa asli Kanaan, enggak ada. Yang asli sudah dihabisin Tuhan. Makanya memang orang Israel lah penduduk di sana. Nah, kita mulai melihat kalau Tuhan menghabiskan orang, ya habis. Tapi Israel tidak dihabiskan Tuhan. Kalau sekarang ada orang Palestina, itu bukan orang Filistin. Oh, saya tadi ngomong Filistin ya. Filistin itu sudah nggak ada. Kalau Palestina juga bukan orang Filistin. Nah, kemudian kenapa diberkati? Karena ada Abraham. Apa sih berkat Abraham? Berkat Abraham bicara berkat turun-temurun. Jadi berkat Abraham kan ada berkat-berkat, kalau kamu menabur kamu diberi, kamu akan menuai, ya kan, itu berkat saudara. Tapi yang namanya berkat Abraham adalah berkat satu keluarga dan turun-temurun sampai anak cucu cicit sampai pada kekekalan. Makanya bangsa Yahudi, Tuhan tetap menyebut mereka adalah keturunan Abraham. Sehingga sekalipun itu mereka sudah jauh keturunan dari Abraham, tetap disebut mereka adalah anak-anak Abraham atau keturunan Abraham, termasuk saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menjadi keturunan Abraham itu lewat Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah keturunan Abraham. Nah, kita mulai melihat ada sebuah berkat yang turun-temurun. Bagaimana untuk menjadi berkat turun-temurun? Saudara, sebelum ada bangsa Israel, dimulai dari Abraham. Abraham itu dari Ur Kasdim, dari negeri yang menyembah berhala. Tuhan ingin memanggil seseorang yang bisa dikhususkan buat dia. Saudara, Tuhan itu paling senang menemukan orang yang mau mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ibu tadi memutuskan tidak menikah lagi, bukan berarti gak boleh menikah loh, enggak. Tapi dia memutuskan memberi hidup hanya untuk Tuhan karena dia tahu dia tidak bisa mengandalkan siapapun selain Yesus. Abraham, dia punya istri, tetapi dia memutuskan untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya waktu dipanggil dari Ur Kasdim, yang dia juga tidak tahu nanti mau ngapain, dia mau taat. Pada waktu taat, makanya dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat 2-3 itu dikatakan begini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ditunjukkannya nanti setelah kamu pergi. Nah, saya pernah sampaikan hidup kita ditentukan oleh kita. Kamu memutuskan untuk ikut Tuhan atau enggak, itu keputusan. Tapi kalau kamu memutuskan ikut taat,
taat, maka Tuhan yang pegang kendali. Ngerti ya? Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab. Kalau Tuhan disuruh pergi, kita pergi. Tuhan yang akan menuntut. Makanya Tuhan menuntun, maka disitulah hidupmu baru di tangan Tuhan. Lalu di dalam Kejadian 12 ayat 2-3 yaitu ya. Oh gak usah ini, tadi sudah ya. Nah kemudian Tuhan karena ketaatannya, lalu Tuhan mengikat perjanjian kepada Abraham. Oh tadi itu ya, tadi dibaca. Oh ya sekarang yang Kejadian 2 ayat 3. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, karena Abraham taat kepada Tuhan, karena Abraham mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, makanya kalau saudara baca, kemanapun Abraham pergi, pertama yang dia lakukan membangun mezbah. Membangun mezbah artinya dia menyembah Tuhan, dia mengucap syukur, dia meminta Tuhan yang menuntun hidupnya, dia minta Tuhan berjalan di depannya, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Sehingga firman Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Sampai hari ini kita lihat bangsa Yahudi walaupun dibenci banyak bangsa, dia tetap nomor 1 di dunia. Kenapa bangsa Amerika menjadi bangsa yang besar? Karena di belakang mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena Alkitab berkata, siapa memberkati kamu akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk. Sampai seperti itu. Pada waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan menuntut orang lain juga menghormati saudara dan saya. Karena Abraham menghormati Tuhan, Tuhan menuntut setiap orang menghormati Abraham dan keturunannya. Kenapa? Karena kalau kamu menghormati aku, kamu harus menghormati anak-anakku. Waktu Abraham, maka Alkitab berkata, siapa menghormati aku, kuhormati. Abraham menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan menuntut orang lain juga menghormati Abraham. Bukan cuma Abraham, tapi seluruh keturunannya. Karena berkat Abraham adalah berkat turun-temurun. Nah, kemudian di Kejadian 17 ayat 7 berkata begini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalau saudara baca Kejadian 17 ayat 7 ini, Ishak belum lahir. Sekalipun Ishak belum lahir, Tuhan sudah mengikat perjanjian bahwa keturunannya akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah bagi keturunanmu. Bahkan dikatakan perjanjian kekal. Yang artinya kekal. Makanya firman Tuhan berkata, di kota Yerusalem ada 12 pintu gerbang dan semua tertulis 12 suku Israel. Siapa 12 suku Israel? Anak-anak atau keturunan Abraham. Jadi berkat keturunan itu dimulai dari seorang tua, dimulai dari seorang bapak yang menghormati Tuhan. Maka keturunannya itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas keturunannya. Saudara baca pada waktu Salomo, anaknya Daud. Salomo belum lahir. Tapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Keturunan dia yaitu Salomo yang akan menjadi raja. Keturunannya yang akan membangun bait Allah. Salomonya belum lahir. Tetapi karena Tuhan melihat Daud, maka berkat turun-temurun sudah Tuhan berikan. Makanya bersyukur seorang anak yang punya orang tua takut akan Tuhan.
Dia akan diberkati seluruh keluarga sampai keturunannya turun-temurun. Bukan cuma sampai anak cucu, tapi turun-temurun. Kecuali sampai keturunannya kemudian mereka semua menolak Tuhan. Tapi sekalipun menolak kayak bangsa Israel, sekeras kepala apapun, Tuhan itu tetap kejar mereka untuk kembali. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Coba salam kanan kiri. Kita harus mendapatkan berkat turun-temurun. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, makanya kenapa kalau kita berdoa aku menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, karena itu turun-temurun. Nah, kalau kita melihat Abraham itu selain dia takut akan Tuhan, dia membawa penyembahan. Orang pertama yang memberi perpuluhan di dunia ini adalah Abraham. Bukan karena disuruh, tidak ada aturan. Tapi dia menunjukkan aku menyembah kepada Tuhan. Dia memutuskan memberikan 1/10 dari berkat yang dia terima. Kemudian Ishak. Saudara, Ishak itu dilahirkan. Kalau saudara baca. Ishak ini menerima berkat dari Abraham karena berkat turun-temurun yang artinya seluruh anak-anak dan keturunan Abraham diberkati. Kalau saudara baca, di tengah-tengah masa kekeringan, kelaparan, si Ishak menabur tetap bisa menuai. Di tengah kekeringan, salah satunya karena menerima berkat Abraham. Kita baca ya. Di dalam, kita baca dulu di Yeremia ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Aku ini tahu rancanganku atas hidupmu. Kalau kamu nurut aja, kamu tak bawa dalam rancanganku. Abraham tidak pernah punya rancangan bahwa keturunannya akan memimpin bangsa-bangsa. Dia tidak pernah punya mimpi bahwa anak-anaknya itu akan diberkati sampai masa kekekalan. Dia tidak pernah bisa membayangkan. Dia tidak pernah membayangkan keturunan lewat Abraham lah lahir seorang Mesias yaitu Tuhan Yesus. Tapi aku tahu apa yang menjadi rancanganku atas hidupmu. Kalau kamu tinggal di dalam aku, berkat yang luar biasa selain diampuni adalah waktu kita berdoa, Tuhan mendengar. Waktu kita berteriak, Tuhan hadir. Amin. Itu kan yang paling kita harapkan. Makanya kenapa Abraham, Tuhan pernah mengunjungi dia secara fisik. Tuhan mengunjungi dia waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena rancangan Tuhan yang akan membuat kita ditarik masuk di dalam rancangannya. Lalu kita tadi berkata tentang Ishak. Kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, kita mulai lihat. Ini di masa kelaparan, di masa kekeringan. Orang di masa kekeringan nabur gak akan menuai, betul? Tapi karena doa orang tuanya, karena penyembahan dan penghormatan orang tua kepada Tuhan, berkat dari Tuhan semakin lama semakin besar. Makanya Ishak menerima berkat pelipat gandaan. Saudara, kalau saudara baca tadi, gak cuma yang dia tabur dia tuai loh. Tapi ternak-ternaknya tambah banyak. Padahal minum dari mana? Betul? Kalau saudara baca lagi.
Ishak menggali sumur-sumur Abraham yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Waktu gali, airnya berbual. Saudara, di masa kekeringan loh. Harusnya kering. Tapi itu membual. Sekalipun itu sumber mata air, nggak mungkin sampai membual. Makanya orang Filistin minta. Dia gali lagi sumur Abraham di tempat yang lain. Diminta sama orang Filistin, dikasih. Dimanapun dia pergi digali, pasti ada air membual. Masalahnya bukan di airnya, bukan di sumurnya. Saudara harus tahu, berkat Tuhan itu pada kita. Bukan di sumur. Kita seringkali punya mimpi, saya diberkati, pekerjaanku diberkati, pernikahanku diberkati. Betul? Sebenarnya itu salah, saudara. Yang diberkati Tuhan itu kamu. Maka Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang dilakukan Yusuf berhasil. Tuhan menyertai Daud. Sehingga dia berperang dan selalu menang. Karena Tuhan memberkati Ishak karena dia anaknya Abraham. Maka apa saja yang dibuat oleh tangannya berhasil. Enggak peduli tanahnya, enggak peduli sumurnya, tetapi diberkati apa yang dia pegang karena Ishaknya. Ishaknya itu kalau saudara baca, Ishak enggak ngasih perpuluhan. Tapi Ishak memberikan buah sulung, yaitu dirinya sendiri. Waktu Abraham diminta mempersembahkan anaknya, Ishak yang ngomong bapaknya. Ada seseorang yang mendapatkan mimpi melihat Abraham sama Ishak. Itu Abraham itu bergetar badannya karena mau mempersembahkan anaknya, nggak rela kan. Dia bergetar, ke Ishak ngomong sampai kemudian anaknya bilang gini, Papa kenapa kamu kok nangis sampai getar? Mana dombanya? Terus akhirnya dia jujur, dombanya itu nggak ada. Yang diminta Tuhan itu kamu. Terus dia ngomong apa? Dia langsung bantu bapaknya ngikat dia. Terus dia ngomong, persembahkan aku. Karena Bapak harus taat kepada Tuhan. Dia minta dipersembahkan, dibaringkan di atas mezbah. Kenapa Tuhan memberkati Abraham? Dan keturunannya. Saudara, karena Ishak melihat Abraham, iman Abraham, dia mengambil warisan dari Abraham. Yaitu imannya. Dia memberikan hidupnya. Makanya berkat itu turun atas Ishak. Itu sebabnya kalau berkat turun atas saudara, di tempat pekerjaan dimanapun, justru di situ diberkati karena ada saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya yang kita minta, yang diurapi Tuhan itu kita. Yang diberi otoritas kitanya. Itu sebabnya sekali lagi berkat turun-temurun itu harus ada pada kita. Makanya dari berkat Abraham ke Ishak tambah besar. Kenapa? Ishak menerima warisan berkat dari Abraham. Baik berkat jasmani maupun berkat iman, berkat rohani, berkat perjanjian Tuhan. Dan Ishak karena mempersembahkan dirinya sebagai yang sulung kepada Tuhan, dia juga diberkati, maka berlipat ganda. Dan kemudian si Yakub menerima berkat dari Abraham. Mereka pernah tinggal satu kemah. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Waktu Yakub sudah besar, Abraham belum mati. Sehingga dia bisa belajar dari iman kakeknya. Maka dia selalu berkata, Tuhan yang disembah oleh Abraham dan oleh ayahku. Kenapa kemudian Yakub? Yakub itu juga demikian. Mereka menyembah Tuhan dan dia memberikan yang 10% kepada Tuhan. Dan selain itu, dia ini orang yang takut akan Tuhan, menerima berkat Abraham. Sekalipun dia ditipu oleh Laban, berkatnya tidak hilang. Karena dikatakan waktu dia pulang, dia pergi meninggalkan Laban. Dia dalam keadaan diberkati luar biasa. Padahal di rumah Laban, sekian tahun dia kerja di rumah Laban, selalu ditipu. Kenapa berkatnya enggak hilang? Sama dengan bangsa Israel, waktu diperbudak di Mesir, dia tidak diterima bayaran. Karena namanya budak.
Tapi waktu keluar dari Mesir, dikatakan minta barang-barang berharga kepada orang Mesir. Dan Tuhan membuat orang Mesir ketakutan. Sehingga apa saja yang diminta, nggak ngerampok, nggak mencuri. Tapi apa saja yang diminta oleh orang Israel, baik itu emas, baik kain-kain yang mahal, semua dikasih. Kenapa? Karena berkat Abraham turun. Kalau kamu memusuhi keturunan Abraham, kamu berhadapan dengan aku. Karena dia anakku. Itu sebabnya di dalam hidup kita juga demikian. Kita menjadi orang yang mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan, hidup di dalam menghormati Tuhan. Maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu turun. Yang artinya berkat turun-temurun. Dan kalau saudara lihat, dari Yakublah disebut bangsa Israel. Dan 12 suku dari anak-anak Yakub tidak ada yang ditolak. Dari Yakublah lahir nabi-nabi, lahir imam-imam, lahir Mesias, lahir rasul-rasul, dan lahir saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya sekali lagi di dalam hidup kita, Tuhan itu Allah yang tidak berhutang. Tuhan itu Allah yang suka memberkati, karena tadi dikatakan bahwa rancangannya itu bukan rancangan kita. Dia itu suka untuk memberkati. Dia adalah Allah yang suka untuk memberkati keturunan. Karena itu Tuhan suka dengan keluarga. Tuhan suka memulihkan keluarga. Iblis mau menghancurkan keluarga karena keluarga yang hancur tidak menurunkan berkat turun-temurun. Itu sebabnya keluarga yang hancur Tuhan mau pulihkan. Tadi judulnya adalah keluarga yang mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir. Di dalam Kejadian 27 ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kepada Yakub Tuhan memberikan perjanjian yang sama. Tetapi ada tambahan, yaitu bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Dan dikatakan semua akan sujud kepadamu. Bahkan bangsa Israel, karena bangsa Israel ada 12 suku, ada 10 suku yang hilang. 10 suku itu juga akan kamu yang memimpin. Makanya orang-orang Yahudilah yang membiayai orang-orang Israel yang terhilang kembali ke Israel. Mereka menjadi pemimpin, dia menjadi yang sulung. Tuhan memilih Yakub menjadi yang sulung dan keturunannya menjadi yang sulung, yang artinya dia menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Saudara, hanya karena dimulai dari Abraham. Abraham benih yang pertama, dia tidak mengerti akibat ketaatannya. Ternyata berkatnya bukan hanya berhenti sampai dia. Tapi berkat itu turun-temurun pada kekekalan. Itu sebabnya waktu kita melihat kehidupan kita kayak sesuatu yang mustahil untuk diubah. Perekonomian, usaha, keluarga yang berantakan kayaknya mustahil untuk dirubah. Saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Tuhan itu yang bisa merancang segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Makanya waktu kita berdoa, kita kembali kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku sudah rusak, ekonomiku rusak. Aku kembali kepadamu karena, ini luar biasa. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang besar yang kita tidak mengerti. Tetapi karena aku sekarang datang kepadamu, engkau sanggup membawa aku kepada rencanamu yang sempurna. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi, berkat Abraham adalah berkat turun-temurun.
Pada waktu Abraham mulai takut akan Tuhan, berkat Abraham turun. Di Ishak ada berkat pelipat gandaan. Sampai kepada Yakub, berkat menguasai bangsa-bangsa. Itu sebabnya sampai hari ini yang memegang teknologi, yang memegang keuangan, memegang segala sesuatu adalah orang Yahudi. Saudara, sudah berapa ribu tahun yang lalu Abraham itu ada. Hampir 5.000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Apalagi saudara dan saya. Coba salam kanan kiri. Perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada kita semua. Saya undang semua bangkit berdiri. Itu sebabnya penting di dalam rumah tangga. Kalau ada seorang ayah, engkau yang akan menurunkan berkat ilahi. Kalau tidak ada suami, maka seorang ibu akan memulai untuk berkat yang ilahi. Tadi lihat bagaimana anak Abraham, Ishak belum lahir, tapi perjanjian sudah diikat. Salomo belum lahir, tapi Tuhan sudah mengikat perjanjian. Karena siapa menghormati Tuhan, Tuhan hormati.